Selamat pagi, siang, dan malam kepada dosen dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 37 dari kelas 03 akan mempresentasikan mengenai schedule management plan. Jadi tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan aplikasi cerdas yang mampu memprediksi tingkat resiko diabetes secara personal berdasarkan data gaya hidup dan kondisi kesehatan. Ruang lingkupnya itu ada empat. Yang pertama ada pengembangan model machine learning, yang kedua ada pengembangan aplikasi, yang ketiga ada pengujian dan dokumentasi, dan yang terakhir ada pelatihan. Selanjutnya ada organizational procedural links. Yang pertama ada WBS sebagai dasar jadwal, itu seluruh aktivitas durasi project diturunkan dari WBS dengan 5 komponen sesuai dengan di PPT. Yang kedua ada kode WBS unik, yang ketiga ada integrasi sistem, yang terakhir ada standar institusi. Kemudian ada peran dan tanggung jawab di mana aktivitas siap penyusunan jadwal awal, estimasi durasi dan sumber daya, penetapan baseline jadwal, pemantauan dan pelaporan, serta perubahan jadwal. Dan selanjutnya ada metodologi penjadwalan dengan pendekatan hybrid rolling wave planning dengan agile untuk pengembangan aplikasi dan perencanaan detail dilakukan dalam 2 minggu per sprintnya. Kemudian pakai kerja menengah seperti perilisan fitur berikutnya disusun secara high level dan diperbarui seiring berjalannya proyek. Dan kami juga menggunakan critical path method di mana sejumlah besar hubungan yang menggunakan finish to start dan lead or lag-nya akan dibatasi dan tentunya harus memiliki justifikasi yang jelas. Serta durasi dihitung dengan metode 3-point estimating dan disesuaikan per sprint dan penyembangan sumber daya dilakukan agar tidak terjadi over application dan input yang kami dapatkan dari sini adalah yang kami gunakan dari Project Charter dan WBS. Dan alat format dari repository yang akan kami gunakan di mana scheduling tool-nya menggunakan Microsoft Project, Agile tool yang menggunakan Jira, pelaporan menggunakan Power BI or Excel, kemudian repository menggunakan SharePoint atau Microsoft Teams. Selanjutnya, saya akan membahas pengembangan model jadwal. Proses ini dimulai dengan memecah WBS menjadi aktivitas yang lebih kecil menggunakan teknik dekomposisi. Setelah itu, ditentukan urutannya dan memasukkannya ke dalam Microsoft Project. Microsoft Project adalah aplikasi yang kami gunakan untuk menghasilkan jadwal, dengan input utama dalam proses ini adalah Project Charter dan juga WBS Dictionary. Bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah satuan ukur dan akurasi estimasi proyek. Kami sepakat menggunakan hari kerja sebagai satuan ukur standar agar konsisten. Untuk akurasi, estimasi akan kami tingkatkan seiring perjalanan proyek. Di fase awal, akurasinya kurang lebih 25%, tapi akan lebih detail di fase pengembangan menjadi kurang lebih 10%. Selanjutnya ada kalender project. Jam kerjanya itu di hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 5 sore, dengan istirahatnya itu di pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Hari liburnya itu mengikuti kalender nasional dan cuti bersama dari pemerintah. Kemudian kadensi agilnya itu sprint di tiap 2 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang baseline jadwal dan pengendalian. Setelah jadwal disetujui, akan ditetapkan sebagai baseline untuk dijadikan acuan. Setiap perubahan pada jadwal harus melalui proses kontrol formal. Kinerja akan dipantau menggunakan metrik SPI, yaitu jika SPI di bawah ambang batas yang ditetapkan, maka harus segera menyusun rencana pemulihan. Selanjutnya batas pengendalian. Di sini ada kinerja waktu, kita juga tambahkan tindakan korektif wajibnya. Selanjutnya ada keterlambatan milestone kritis, lalu ada batas pengendalian biaya, selanjutnya ada defisiensi produktivitas sprint, lalu ada kualitas model machine learning serta aplikasi. Di sini semua kita tambahkan tindakan korektif wajib. Korektif wajibnya. Selanjutnya adalah pemantauan dan juga laporan. Yang pertama adalah rapat rutin secara harian, pekanan maupun dengan bulanan. Lalu metrik yang dipantau adalah presentasinya tiap tugasnya, aktivitasnya, risikonya, dan juga grafik progres sederhana. Lalu format laporan adalah dengan dashboard yang ada indikatornya, timeline ataupun gancar, dan juga catatan rapat. Selanjutnya ada proses perubahan jadwal. Ada 5, yaitu inisiasi, analisis dampak, review dan persetujuan, implementasi, dan jejak audit. Integrasi risiko, risk management, analisis risiko jadwal, identifikasi aktivitas berisiko tinggi, metode evaluasi, serta proyeksi keterlambatan. Lalu ada integrasi risiko seperti cadangan waktu. Kita juga di sini tambahkan memicu aktivasinya serta time buffer. Asumsi dan kendala. Kita memiliki asumsi yaitu yang pertama ada sumber daya, data, infrastruktur, serta dukungan. Lalu kita juga memiliki kendala proyek seperti batas waktu yang keras, anggaran tetap, ketergantungan eksternal, ada regulasi, serta SDM terbatas. Standar kualitas jadwal yang pertama adalah setiap tugas itu harus punya urutan yang jelas. Yang kedua adalah waktu analisis, perubahan antar kontrol, pemeriksaan rutin, dan juga setiap tugas di tracker harus terhubung dengan deliverable-nya. Lalu adalah terkait dengan rencana komunikasinya, di mana setiap pekan update progres diberikan melalui grup chat ataupun dengan Google Sheets. Lalu pemantauan tugas melalui Google Sheets dan juga komunikasi dengan grup chat lain ataupun dengan Google Meet. Lalu kalau ada perubahan jadwal harus selalu diupdate dengan Google Sheets ataupun di grup lain, dan juga akan dibahas di rapat kalau ada perubahan jadwal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria penerimaan jadwal. Jadwalnya akan dianggap final dan disetujui jika memenuhi beberapa syarat. Jadwal harus memuat seluruh aktivitas dari BBS, logikanya yang jelas, dan telah disetujui oleh tim dan juga sponsor. Yang terpenting, jadwal harus sesuai dengan tujuan dan milestone yang ada di Project Charter. Berikut adalah project schedule kami, di mana juga di bawah tertera link bit.ly/project schedule K37, di mana kalau bisa dilihat dari sini kami pengerjaan selama kurang lebih 6 bulan dengan menggunakan metode Gantt chart dan input dari WBS dan Project Charter.